Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang pemuda akhir zaman yang menimba ilmu spiritual tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, kepada seorang mursyid, seorang pembimbing spiritual. Sebut saja pemuda akhir zaman tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan di dalam pencarian ilmu yang hakiki berguru kepada seorang mursyid. Dalam perjalanan mujahadahnya, Fulan mengalami mimpi. Mimpinya adalah bahwa Fulan itu bermimpi sedang memberitahukan tentang mimpinya kepada mursyid spiritualnya, yang mana mursyid spiritualnya itu memahami ilmu takwil mimpi. Setelah itu mursyid spiritualnya menjabarkan takwilan mimpi yang dialami Fulan, menjabarkan mimpi tersebut, menjelaskan maknanya kepada almarhum bapaknya si Fulan dan kepada mamanya si Fulan yang masih hidup. Di dalam mimpi itu ada keberadaan 4 orang tersebut, yaitu Fulan, kedua orang tua Fulan, dan mursyidnya si Fulan. Mursyidnya si Fulan berpenampilan seperti yang ada di foto yang pernah dikirimkan kepada Fulan via WA di dalam kehidupan nyatanya. Takwilan mimpi yang dialami Fulan tersebut dijelaskan bahwa Fulan 2 hari lagi akan mati syahid. Mursyid spiritualnya mengatakan kepada almarhum bapaknya Fulan dan kepada mamanya Fulan dan kepada Fulan juga. Perkataan mursyid itu adalah kepada mereka dengan mengatakan, berbahagialah Pak, anak Bapak kelahiran 1997 sudah dipanggil Allah Ta'ala dengan syahid, walaupun belum sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian Fulan bergumam di dalam hatinya bahwa Fulan itu kan lahirnya tahun 1999. Kemudian Fulan mempersiapkan selama 2 hari untuk mempersiapkan akan datangnya kematiannya. Perasaan Fulan senang bercampur bingung. Setelah itu, ketika sudah mau mempersiapkan akan datangnya kematian Fulan, Fulan mendengar suara anak kecil yang sedang mengaji di masjid dengan memakai speaker. Tiba-tiba anak kecil itu dibacok dan terdengar suara aliran darahnya dari speaker tersebut. Setahu Fulan, sebentar lagi ajalnya dia akan datang. Kemudian Fulan membaca surat Al-Fatihah dan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ada 2 orang memakai sepeda motor di belakang Fulan membawa senjata tajam seperti golok. Tiba-tiba 2 orang itu membacok kepala Fulan dari belakang. Kemudian Fulan juga dibacok dengan brutal dan Fulan merasakan awalnya seperti terkena sabetan silet. Setelah itu Fulan tidak merasa sakit sedikit pun, dan kemudian setelah 2 orang itu melewati Fulan, akhirnya mereka 2 orang yang membacok Fulan itu kembali lagi ke arah si Fulan. Tetapi kali ini yang dibacok itu adalah area perutnya. Fulan dikoyak perutnya dengan senjata tajam mereka. Fulan melihat perutnya berceceran, tapi Fulan tidak merasakan sakit sedikit pun.
Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Fulan diberi petunjuk tentang mursyid atau guru spiritualnya itu memang Allah tunjuk sebagai wasilah, sebagai perantaranya untuk membantu fulan dalam pencapaian makom spiritual yang telah Allah takdirkan sejak azali. Allah memberi petunjuk bahwa mursyid spiritualnya itulah yang mentakwilkan mimpi atas mimpi yang dialami fulan, supaya fulan tidak ragu lagi kepada mursyid spiritualnya. Di dalam kehidupan nyata, fulan sempat meragukan takwilan mimpi yang dijabarkan oleh mursyidnya tersebut. Dan di dalam mimpi itu Allah juga memberi petunjuk bahwa fulan ditakdirkan oleh Allah menjadi pejuang yang menegakkan syariat di dalam menjalani kehidupannya. Ketika mursyidnya itu bicara di dalam mimpinya, menjelaskan kepada almarhum bapaknya fulan dan mamanya fulan dan fulan juga dengan perkataan, berbahagialah Pak, anak bapak kelahiran 1997 sudah dipanggil Allah Ta'ala dengan syahid walaupun belum sampai kepada Allah Ta'ala. Itu memiliki makna tersirat bahwa perbedaan tahun kelahiran si fulan berbeda dengan di dalam kehidupan nyatanya, berbeda selisih 2 hari. Itu makna tersiratnya adalah tentang takdir yang azali. Mengenai azali, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi, tanggal yang berbeda di dalam kehidupan nyatanya dengan visual mimpinya itu, makna tersiratnya adalah tentang takdir yang Allah sudah tentukan bahwa fulan nantinya di dalam kehidupan nyata akan menjadi orang yang syahid, menjadi pejuang di jalan Allah. Dipanggil Allah Ta'ala di dalam mimpi itu memiliki makna telah ditetapkan. Sedangkan ketika mursyidnya itu mengatakan walaupun belum sampai kepada Allah Ta'ala, itu memiliki makna tersirat bahwa di dalam kehidupan nyata fulan secara lahiriahnya belum wusul kepada Allah. Karena apa? Masih menjalani proses menuju takdir yang disebutkan oleh mursyidnya di dalam mimpi tersebut. Dan mengenai takdir itu diketahui almarhum bapaknya fulan yang memang sudah meninggal, dan mamanya yang belum meninggal itu insya Allah nantinya juga akan tahu bahwa fulan itu menjadi orang yang mati syahid. Di dalam mimpi itu juga ada petunjuk bahwa fulan nantinya akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan, mematikan dirinya. Itu bukan mati jasadnya, tetapi mematikan hawa nafsunya atau bermujahadah. Diperkuat ketika ada fulan membaca Al-Fatihah. Itu memiliki makna fulan dianjurkan oleh Allah mengamalkan makna dari surat Al-Fatihah ayat 1-7 dan disertai dengan bertauhid, tidak mempersekutukan Allah di dalam pelaksanaannya. Ketika ada visual orang membacok kepala dan perutnya si fulan, itu mengenai perjuangan fulan adalah untuk menghilangkan keakuan, pola pikir, merasa lebih tahu. Itu harus dihilangkan, yang artinya dia harus merendahkan diri ketika meniti jalan suluk, dan juga harus berjuang, bermujahadah, mengeluarkan perilaku orang awam yang makan banyak dan minum banyak. Dia harus menyedikitkan makan dan minum. Seperti itulah makna mimpi yang tersirat yang dialami fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.